Irma Nurvita. Aku Nafla Afifa. Kita dari kelompok 5 kelas C Fakultas Hukum Undip. Kenalin, nama aku Gandhi Pitasari. Aku Dinora Mardika Wardana. Kita dari kelompok 5 Fakultas Hukum Undip kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang ujaran kebencian. Yuk, simak bareng-bareng. Ujaran kebencian adalah sikap, perilaku, perkataan, ataupun perbuatan yang dapat memicu tindakan kekerasan antara pihak pelaku kepada pihak korban. Ujaran kebencian dapat berupa perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, sara, menghasut, menyebar berita bohong, pencemaran nama baik, dan penistaan agama, ataupun yang lain. Ujaran kebencian terhadap sara adalah perkataan atau perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa benci, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Nah, ujaran kebencian ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui ceramah, media sosial, atau tulisan. Nah, ancaman hukumannya adalah paling lama penjara 4 tahun atau denda paling banyak kategori 4 dalam KUHP yang baru. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus Ferdinand Hutahian yang dilaporkan oleh Ormas Brigade Muslim Indonesia Sulawesi Selatan karena dalam cuitan di media sosialnya menyebutkan bahwa Allah lemah yang dirasa menyinggung umat Islam. Selanjutnya ada kasus Yahya Laloni yang dipenjara 5 bulan dan didenda 50 juta karena dalam ceramah yang diunggah di media sosial mengatakan umat Kristen sebagai kafir dan musuh. Ada banyak cara untuk kita mencegah terjadinya ujaran kebencian atau cyberbullying di dunia sosial media nih. Salah satunya adalah dari dunia pendidikan. Di dunia pendidikan kita diajarkan mengenai norma-norma dan cara berperilaku. Jadi diharapkan kita itu dapat memiliki toleransi yang lebih mendalam kepada sesama. Selain itu, peran sosial media itu tidak lepas dari peran pemerintah dan diri kita sendiri. Peran pemerintah dalam penegakan UU ITE dan dari kita sendiri untuk menciptakan keamanan di sosial media. Diharapkan ketika semua hal ini bersatu, kita dapat menciptakan kestabilitasan di sosial media sehingga sosial media menjadi platform yang ramah untuk semua orang. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian ini salah satunya diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Nah, pasal ini itu secara khusus melarang dan memberikan sanksi pidana terhadap penggunaan sarana elektronik atau teknologi informasi untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Selain sanksi pidana, terdapat juga sanksi sosial sebagai bentuk respon yang diterapkan oleh masyarakat atau lembaga non-pemerintahan terhadap ujaran kebencian. Sanksi sosial ini mencakup boikot, kampanye kesadaran publik, atau penolakan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian. Nah, diharapkan nih, melalui kombinasi penegakan hukum dan sanksi sosial, kita itu dapat menciptakan lingkungan digital di Indonesia yang bebas dari ujaran kebencian dan mendukung keberagaman serta kesejahteraan kita bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan UU KUHP terkait ujaran kebencian. UU ITE merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan UU KUHP yang baru merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pasal ujaran kebencian 28 ayat 2 UU ITE diganti oleh pasal 622 ayat 1 huruf R KUHP dan pasal 243 KUHP baru mengenai penghinaan terhadap golongan penduduk. Melalui revisi ini, pemerintah juga berwenang memutus akses dan atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Revisi UU ITE diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam menggunakan internet, menjaga etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi, serta menghindari konten berunsur sara, radikalisme, dan pornografi. Abang Ahmed membawa topi dibeli di kota Delhi. Jadikan sosmed tempat yang happy, jangan dipakai untuk membuli.
Main ke lapangan tanding gasing. Siapkah kita merdeka dari bullying? Sabtu Minggu itu weekend, don't bully, be afraid. Pergi ke rumah sama si Ian, pulangnya naik seluncuran. Janganlah suka menebar kebencian agar hidup tenang dari kita. Stop ujaran kebencian, bangun Indonesia toleran. Nah, itu dia tadi materi tentang ujaran kebencian. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, kita semua minta maaf ya. Thank you. Makasih. Ya.